محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Begini kan? Nafsu. Kalau menyampaikan tak pakai nafsu, melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat diterima. Itu salah satu salah dari ustaz. Aduh, salah jemaah, lantai letak je, pantat je, tak semua. Jadi, maka oleh sebab itu kita cobalah untuk menerapkan sifat Rasulullah yang amanah. Orang yang amanah, kehidupannya akan tentram. Kenapa? Sekali dia dapat melaksanakan amanah yang diberikan kepada dia, orang akan mengingatnya sampai mati. Kalau nak menitip semua itu, amanah, tak mau. Tapi orang tak amanah. Tak usah sama itu. Wah, kawat. Jadi mas perak bilang. Mas perak bilang. Semua jadi begitu dulu. Amanah. Kemudian yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Tabligh bisa diartikan mengajak. Jadi cuma tabligh bukan gitu kan? Kebetulan ada tabligh di sini si Pak Rasul cuma pun ada jemaah tabligh. Mengajak orang tua. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Tuhan. Inilah pentingnya dalam tabligh, mengajak. Hanya saja dalam hal ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Rasulullah itu memang keluarganya. Keluarga yang pertama masuk Islam siapa? Keluarga Rasul. Khadijah masuk ke dalam Islam. Bini dia selamat dulu. Setelah bini dia selamat, anak pun lahir dalam keadaan Islam. Jadi inilah maknanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Udah selamat, jangan berhati pula. Karena begini, gara-gara ayat ini banyak uang membuat alasan. Sehingga kalau ada yang mengajak dia, kau bini kau dulu, jangan menyerah dia. Tak mesti begitu. Artinya apa? Dia tetap berusaha menasihati bini dia, menasihati anak dia. Namun nasihat juga disampaikan kepada umat. Berapa banyak ustaz-ustaz ni? Alladzina yuballighuna risalatillah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala wa yakhshawnahu. Mereka takut kepada Allah. Yang menyampaikan risalah Allah itu takut kepada Allah. Jadi ustaz-ustaz itu takut tak kepada Allah, takut. Cuma ada dulu melanggar. Itu dia. Takut atau takut. Kenapa? Karena dia tahu. Tapi kalau ada orang muda tahu tak takut, ini jahanam tempatnya. Tahu dia mesti takut. Nah, oleh sebab itu juga lanjutan ayat ini wala yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah. Apa maknanya? Dalam menyampaikan risalah Allah, jangan takut kepada siapa pun, takutlah kepada Allah. Kalau kita takut kepada orang, itulah model. Zaman-zaman pemilu dulu, target dia menyampaikan tetap pilihlah pemimpin yang baik. Nampak dia ada dua orang polisi pakai baju dinas. Baru Pak menjadi taatlah kepada kedua orang tua. Berwawal dulu. Kenapa? Dia takut kepada selain Allah. Saya suka pula tantangan. Termasuk model yang suka tantangan saya. Begitu nampak saya di polisi, saya isi di Masjid Jami Kerajaan. Tahu ya? Di Jami Kerajaan. Ada nampak saya polisi, 2 orang. Pakai baju, baju dinas lah. Tinggal nawak di atas tu. Sampai batuk baju. Kenapa? Takutlah kepada Allah. Kalau takut kepada manusia nanti tersaing ya Allah. Padahal kalau kita berhadapan dengan manusia selama-lamanya seumur hidup, siksa itu sampai mati. Tapi kalau kita tak takut kepada Allah, maka siksa itu nanti tak mati-mati. Kata Allah dalam Al-Quran kan orang yang di neraka itu, orang yang berada di alam barzakh itu, dikatakan hidup macam tak hidup, dikatakan mati tak mati. Hidup seperti tak hidup, mati seperti tak mati. Artinya apa? Berkesinambungan. Apa yang terjadi sebelum nanti mati hidup lagi. Begitulah betul. Kalau siksa kan berat. Orang yang tak mau berzakat disiapkan sama dia
lempengan besar dari harta dia menjadi emas yang dia simpan-simpan, perak yang dia simpan-simpan. Allah bentukkan lempengan yang akan memanaskan punggung. Beda punggung dengan pantat ya, punggung. Bunda, meleleh lagi tadi. Mana mungkin orang tak mati macam itu? Cuma Allah hidupkan lagi, mati lagi, hidup, mati lagi. Inilah kalau hukuman Allah. Maka akhir ayat ini mengatakan wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah pemberi perhitungan. Perhitungan manusia tak ada apa-apanya. Itulah yang membuat orang yang menyampaikan risalah Allah ini tak takut. Siapa contohnya? Ya para nabi lah. Nabi, bayangkan kalau dia di Madinah, okeylah, berhasillah dakwah. Kalau di Mekah, sudahlah dakwah dibilang tak pernah berhasil. Kemudian pula bukan tanggung, setiap sekali dakwah 10 kali balasnya, sekali dakwah 100 kali balasnya. Yang kono ludang, kono lempang, kono sipak, kono tergajang, kono apa ya? Kono kasih tai unta, bukan tanggung tu kan? Tapi kenapa Nabi kalah? Karena wa kafa billahi hasiba. Cukup Allah yang beri perhitungan. Manusia ini perhitungnya tak ada apa-apa. Dalam ayat pertama tadi sebutkan alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu, mereka hanya takut kepada Allah. Ini yang ada di tinggi dia. Ada tak peduli kita macam itu? Mereka yang keluar tabligh itu, alhamdulillah lah. Tak takut dia. Nampak situ orang cakap tu kalau situ benar atau main batu kelotak. Kalau mulia awak apa takut awak? Ini nanti keluar tak keluar tu. Awak sampai ngajak semeka, kau ni awak keluar tak keluar tu. Waktu tak takut kan? Nah, artinya apa? Setidaknya orang tu berani meniru sifat Nabi yang satu jadi. Macam mana kita mampu meniru? Bukan orang meniru Nabi gitu. Berdarah pelipis dia, berhadapan dengan maut. Kalau Rasulullah diganggu ketika Rasul di Madinah, maka barangkali akan banyak perlawanan, sahabat ramai, umat Islam ramai, peperangan bisa dilakukan, jumlah banyak. Tapi waktu Rasulullah di Mekah, berapa orang yang masuk? Yang masuk Islam, tapi tak takut sama sekali. Tak takut. Aduh, dia pertolong Allah dulu. Begitu mereka nanti mau membunuh Rasulullah ketika peristiwa hijrah kan, membunuh Rasulullah, datang dalam hati takut. Ini Muhammad ini bukan tanggung dari keluarga itu, keluarga ini. Pertolongan itu ada ya. Itulah kenapa Rasulullah hanya takut kepada Allah. Paham kira-kira ya? Nah, tabligh. Maka ada satu ungkapan yang mengatakan, apa katanya? Qul, katakan. Belum sampai kata. Walaupun menyakitkan aku, lupa. Sampaikanlah walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun menyakitkan. Karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketahuilah inna awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah, orang-orang yang menegakkan risalah Allah, menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada takut sedikit. Kenapa? Karena memang Allah yang akan membantu. Yang keempat, fatona, cerdas. Nah, tapi dalam kisah Ustaz, setahu kami Nabi itu tak bisa baca. Tak bisa baca bukan berarti bodoh. Itu beda umat Nabi dengan Nabi. Nabi tak bisa baca, cerdas. Umat Nabi asal tak bisa baca, tanda bodoh lah juga kan. Tunjukkan, aku baca ini. Kata dibaca main pula. Asal tak bisa baca, bodoh. Nabi tidak. Apa buktinya? Bijaksana itu luar biasa. Nabi yang terjadi Nabi kapan? Umur berapa? Yang Nabi diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Waktu dia belum lagi diangkat menjadi Rasul, Rasulullah memang sering dia sholat di Masjidil Haram. Terjadilah ketika itu perubahan letak Hajarul Aswad, batu hitam. Nah, peristiwa itu menjadi gempar dan kacau. Kenapa?
masing-masing merasa paling berhak memegang batu Hajar Aswad, batu surga itu adalah dia. Aku ketua suku, kata suku lain pula, aku ketua suku. Akhirnya bergaduh. Akhirnya ditetapkanlah siapa yang besok paling pertama sampai ke Masjidil Haram ini, maka dialah yang berhak memegang batu ini nanti, yang memindahkannya. Tapi ketika itu siapa yang paling pertama sampai? Rasul. Lalu mereka pun sepakat, Muhammad, kaulah yang berhak memegang batu ini dan memindahkan batu surga ke tempat yang telah ditentukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia ambilnya sorbannya, dibentangkannya, dia ambil batu tadi, ditaruhnya ke sorbannya, tiap ujung ni tadi ambil 4 kepala suku yang paling hebat untuk ikut mengangkat batu Hajar Aswad. Apa makna yang dapat diambil dari sini? Maknanya adalah Rasulullah cerdas. Dengan begitu orang akan semakin segan sama dia. Orang akan semakin percaya kepada dia, yakin akan kebijaksanaan dia, dan mereka jadi tak bergaduh. Kalau tak cerdas, mana macam ini pemikirnya? Orang tak cerdas, begitu dikasih amanah, ambil terus. Tak dipikirkan nanti ke depan atau mana yang akan terjadi. Tapi kerana kecerdasan Rasulullah, dibuatlah hal demikian. Mengangguk-angguk kepala orang kafir Rasul. Memang hebat. Tak bisa baca. Jadi tak bisa baca itu. Jadi apa maknanya? Ada hikmah lain. Ada hikmah lain yang Allah berikan atas tak pandai bacanya Rasul. Apa hikmahnya? Karena ketika itu sedang mumin dan viral-viralnya, follower tertinggi adalah tertinggi adalah mereka yang pandai membaca dan menulis, membuat lagu. Lagu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab syair. Siapa syair yang paling hebat dilengketkan ke dinding Ka'bah. Kalau Rasulullah pandai baca tulis, tentu ketika Al-Quran turun nanti orang akan memberi fitnah. Ini syair Muhammad, ini dibuat-buatnya. Tapi Allah tak berikan kepada baca tulis kepada Rasul. Namun tetap dia merupakan orang yang cerdas. Contoh lain saya beri, contoh kepada Nabi Ibrahim. Nampaklah cerdas Nabi Ibrahim itu, dari cerdas Nabi Ibrahim itu ketika dia menghancurkan berhala-berhala ciptaan ayahnya. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Disisakannya berhala satu yang paling besar, disangkutkannya kapak itu tadi ke leher berhala yang paling besar, yang tersisa tadi. Ketika dibunuh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menyangkal dan mengatakan, tengok kapak berada pada leher berhala yang paling besar. Tentu dia menghabisi yang koti-koti ini tadi. Apa gantung uang? Siapa yang dapat memberikan penjelasan macam itu kalau tak orang cerdas? Maka ada pada sifat Nabi dan Rasul itu kecerdasan. Itu sifat yang pertama mengenai sifat wajib Rasul. Lalu ada sifat mustahil. Apa itu? Berapa jam dah? Puasa dah 2 jam ya. Kan? Tak? Dusta. Boleh minum dulu ni. Boleh sekarang ni. Apa tadi? Sifat mustahil. Di antara sifat mustahil yang pertama adalah al-irji. Dusta, kadzab sama dia, bohong. Tak pernah sekalipun Rasul membohong. Hanya saja untuk menyelamatkan seseorang, dia berpindah dari tempat. Kenapa tak bohong? Taktik yang digunakan, taktik ini saja menunjukkan bahwa Rasul itu cerdas. Sering saya sampaikan di sini pun kita pun tahu kan, ada seorang budak hamba saya yang dikejar oleh tuannya, yang akan dibunuh oleh tuannya. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedang dikejar oleh tuanku. Ketika nanti ada yang bertanya kepada engkau, jangan kasih tahu kalau engkau sudah berjumpa denganku, katanya. Rasulullah nak mengatakan nanti tak bisa berdusta, nanti ini nyawa harus diselamatkan. Akhirnya apa dikatakan oleh Rasulullah? Datanglah tuannya. Ya Rasulullah, kalau dia jumpa budak aku tadi, aku nak mencancang kepala ini. Tak bisa dia tak bisa dikasih tahu, TikTok dia. Gimana ni? Kau tu tak selesai, gitu kan? Berpindahlah Rasulullah satu langkah. Rasul katakan, sejak aku di sini tak ada jumpa. Dapat dilihat dari situ, yang pertama, Rasul tak mungkin berdusta. Yang kedua, kecerdasan roh. Itulah hebat. Yang macam ini payah dulu kan? Payah kan? Awak jangankan menyerang macam itu. Awak kasih tahu itu dia mana? Tengok. Budak-budak macam sesuatu nak ganggu. Ini dia, kata Rasul kan. Yang kedua apa lagi?
Al-khianat, tak pernah Rasulullah berkhianat. Kalau udah berjanji tetap ditepatinya. Sampai-sampai dia belum dapat menepati janjinya, tetap dia menghadiri tempat perjanjian tersebut. Kapan itu? Peristiwa seorang sahabat bertanya tentang satu hukum. Ya Rasulullah, apa hukum tentang hal tersebut, hal ini? Kata Rasulullah, besok datang kau ujian. Datanglah dia pula. Tapi wahyu tak turun-turun. Rasul tetap menjumpai dia. Apa kata Rasulullah? Wahyu belum turun lagi, kata Rasul. Kalau Rasul anda, besok-besok aja lah. Kalau gitu kan, jumpa kami 2 jam di dalam, jam 3 datang. Repot waktu kan. Kalau jam 2 janji, jam 2 dan 5 biasa. Biasa yang ditutup cap. Tahu cap kan? COD. Dibaca pakai kan? Ayo bang, gini aja bang, ada bang. Bekak dulu awal dulu. Tak ada sampai dia. Rasul kalau sudah dia janjikan demikian tetap. Tak pernah dia ingkar janji. Tak pernah dia khianat. Apa saja yang dijanjikan dikabulkan. Kemudian yang ketiga, apa itu? Al-kitman. Kitman ini adalah menyembunyikan. Tidak ada satu ayat Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah disembunyikan. Tak pernah. Apa maknanya? Maka hari ini kalau kita ingin meniru sifat Rasulullah, jangan apapun kita sembunyikan. Yang dalam artian yang mendatangkan kebaikan jangan disembunyikan. Kira-kira ini menguntungkan, aku sama aja lah. Rasulullah itu kalau menguntungkan sama-sama, kalau rugi kau dapat dia sama. Kenapa? Kalau dosa nanti Allah sayang sama dia, bisa aja mengampunkan. Tapi kalau kepada umatnya belum tentu. Awak kalau menguntungkan dia orang, rugi sesama lah. Ini kan sesama dari kita kan. Kalau menguntungkan kan, berarti apa? Pura tak jumpa orang, apa aja. Nah, tak ada disembunyikan. Tidak ada ayat Quran itu, ayat Quran terserah ya. Anda berapa ayat yang kalian pahami? Kalau saya mengikut mazhab yang mengatakan 666 ayat. Kalau anda ikut mazhab lain terserah. Nah, begitu banyak ayat Quran itu, tidak ada satu ayat Quran pun yang disembunyikan oleh orang. Kalau sudah disampaikan, sampaikan. Anda itu nanti yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi diri dia, Anda nanti itu menyebabkan orang makin sayang sama dia, Anda makin benci, tetap tak ada disembunyikan satu pun. Nah, yang terakhir apa lagi? Biladah ini apa? Bodoh. Nah, Rasul tak mungkin bodoh kan? Kalau Rasul bodoh, yang pertama tak dapat dia mengajak orang masuk Islam. Caranya dia tak tahu dia. Caranya dia tak tahu kalau bodoh. Kena pintar Rasul itu dah dapat dia mengajak orang masuk ke dalam Islam. Apa cara terpintar Rasulullah? Dicontohkannya dulu, baru dia sampaikan. Salat kata Rasulullah. Macam Rasulullah salat dalam hadis? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau pernah aku salat. Dia salat dulu. Cuma kalau dia mengajak orang salat dia, cuma ada salat Rasul. Ini ya, wajiblah kan? Wajiblah. Tapi tidak langsung dikatakan, cuma kau nampak aku salat, lakukan salat. Berarti apa? Dia sudah memojokkan duluan. Di sinilah certasnya Rasul. Lalu apa lagi strategi kurang? Kalau Rasul tak cerdas, tak dapat dilakukan Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah, pembebasan kota Mekah. Kalau tak cerdas. Tapi cerdasnya Rasulullah sehingga tidak ada pertumpahan darah di sini kan. Rasulullah datang membawa pasukan sebanyak 10.000. Orang di kota Mekah menengok dia kejauh macam Muhammad dan umat Islam. Wah, putus. Kenapa? Tak ucap ni, tak ucap. Ini putus ni. Siapa ketika itu Indun yang pernah mengkanya-kanya hati Hamzah? Sangat ketakutan ketika itu. Abu Sufyan pula mencoba untuk berperang. Udah mulai dah menaik pedang dah, berperang juga sedikit. Tapi apa kata Rasulullah? Hada yaumul marhamah. Hari ini hari berkasih sayang. Mendorong ucapan macam itu, wow, amazing. Aku sangat terkejut kan. Lalu apa yang terjadi? Tak jadi mereka perang. Dari mulai ucapan Rasul yang luar biasa bijaksana tadi, ucapan orang yang sangat pintar tak bodoh macam itu, membuat orang jadi kalah, langsung tertunduk.
Macam mana pun lemah orang kalau teraniaya ditindas, totok mati-matilah kata. Tapi tak terjadi pertumpahan darah. Teknik Rasul luar biasa kerana dia tidak tak tahu. Jadi begitu cara rupanya. Kalau nak minta proposal dengan nanti di sana. Apa ni palang bila ada siapa? Ayo dah. Yang kena angkat sini. Anda kan masih sini. Yang itu cuba kan tak main berdaki apa ni. Duit banyak tidak takut mati maksud aku Wah. Bukan. Yang terakhir dari 3 sifat Rasulullah adalah jahil. Jadi sifat apa? Al-a'radun basyariyah, yaitu manusiawi. Kalau dapat diterjemahkan artinya manusiawi. Jangan pula mentang-mentang Rasul tak tidur. Rasul tetap tidur. Rasul tetap ngantuk. Itulah sifat jahil yang boleh. Wajar-wajar aja kalau dia pula menikah. Ini ada agama yang tak wajar. Menikah tak boleh. Siapa? Tong Sang Chong. Nama saya Tong Sang Chong, ya kan? Tak boleh nikah. Amitabha. Kata kan? Bang nikah yuk. Amitabha. Biarawati tak nikah. Kerana mereka merasa kalau nikah nanti terjadi kotor pada diri dia. Bersetubuh itu sangat kotor bagi mereka. Padahal itu manusiawi. Boleh yang kotor itu dikerjakan apabila dihalalkan dengan cara menikah. Kotor berhubungan juga kalau tak menikah. Tapi kalau diijab dan kabulkan, maka menjadi halal. Yang barangkali orang tak menikah akan mendatangkan murka Allah, ketika menikah melakukan itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.